Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yuli Yuliani untuk pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Tema kita hari ini tentang pemahaman diri. Ananda semua, sebagaimana kita ketahui, banyak orang dengan mudah mengenali orang lain, namun sulit mengenali diri sendiri, karena mengenal diri sendiri tidak semudah mengenal orang lain. Oleh karena itu, kita dengan mudah menemukan kesalahan orang lain, tetapi tidak mudah melihat kesalahan diri sendiri. Akibatnya, banyak orang menganggap bahwa orang lain selalu salah, kurang, dan tidak ada benarnya. Begitu pula sebaliknya, diri selalu dianggap paling benar. Semakin kita mampu mengenali diri, maka akan semakin dalam memahami diri sendiri. Kita akan mengetahui tujuan hidup kita. Bahkan kita akan menyadari kemampuan, bakat, minat yang kita miliki dalam meraih impian dan cita-cita kita. Selanjutnya ada sebuah quotes yang berkaitan dengan pemahaman diri. Quotes ini dari seorang filsuf dari Tiongkok yang menyatakan bahwa jika Anda tahu siapa musuh Anda dan mengenal diri sendiri, Anda tidak perlu takut dengan hasil dari 100 pertempuran yang terjadi. Kalau kita terapkan quotes ini dalam kehidupan kita sekarang, kita bisa mengartikan bahwa dasar kesuksesan itu bermula dari pemahaman terhadap diri sendiri dan pemahaman terhadap orang lain. Kedua hal tersebut menjadi bagian yang sangat penting karena akan mudah bagi kita untuk mencapai sebuah kesuksesan apabila kita tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan diri dan tahu juga bagaimana menyikapi orang lain dengan berbagai karakteristiknya. Selanjutnya, materi ini diberikan berdasarkan kepada standar kompetensi kemandirian peserta didik yang berkaitan dengan aspek pengembangan diri, dengan tujuan supaya siswa mempelajari keunikan diri dalam konteks kehidupan sosial. Siswa juga menerima keunikan diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan juga siswa mampu menampilkan keunikan diri secara harmonis dalam keragaman. Mari kita bahas apa sih sebenarnya pemahaman diri itu. Pemahaman diri adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga mampu untuk mengendalikan segala tindakan saat berhadapan dengan orang lain atau bahkan dirinya sendiri. Selanjutnya, apa yang menjadi manfaat pengembangan pemahaman diri? Yang pertama, mampu meningkatkan kelebihan diri dan memperbaiki kekurangan diri. Dengan pemahaman diri, kita bisa meningkatkan kelebihan yang kita miliki agar bisa berkembang menjadi hal yang positif dan mampu memperbaiki kekurangan diri menjadi suatu kelebihan. Yang kedua, mampu menemukan atau menentukan pilihan dan tujuan hidup. Setiap orang punya tujuan hidup yang berbeda, begitu pula pilihan hidup. Dengan pemahaman terhadap diri sendiri akan lebih mematangkan atau meyakinkan diri untuk bertindak menuju tujuan hidup sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga, mudah beradaptasi. Di lingkungan kita akan bertemu banyak orang dengan berbagai karakteristik, sifat, dan kepribadian. Jika kita sudah memiliki pemahaman diri dengan baik, pastinya kita sudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Maksudnya kita akan mudah untuk beradaptasi berlandaskan kepada pemahaman terhadap diri sendiri. Yang keempat, memahami potensi diri. Berbagai potensi diri yang kita miliki akan kita pahami ketika kita sudah mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Kita bisa menemukan potensi diri kita untuk meraih kesuksesan ataupun target yang sudah kita tentukan
karena kita memahami apa yang harus kita lakukan dalam mencapai kesuksesan ataupun target yang ingin kita raih. Selanjutnya, untuk pemahaman diri, dikenal yang namanya teori Johari Window. Teori Johari Window yaitu suatu teori tentang kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Teori ini mengajarkan kita untuk memahami diri sendiri tidak hanya dari pandangan pribadi, namun juga melibatkan pandangan orang lain. Teori Johari Window menyebutkan bahwa dalam diri seseorang terdapat 4 bagian yang disebut dengan panel jendela atau kuadran. Setiap kuadran menggambarkan informasi mengenai perasaan, perilaku, pandangan, kualitas, dan motivasi mengenai diri sendiri. Oke, kita bahas satu persatu yang menjadi kuadran dari Johari Window. Kuadran pertama disebut open self atau daerah terbuka. Bagian self ini menyajikan informasi, perilaku, sifat, perasaan, keinginan, motif, dan ide yang diketahui oleh diri kita sendiri dan orang lain. Contohnya, berkaitan dengan agama, jenis kelamin, ras, warna kulit, nama, hobi, status sosial, dan lain-lain. Kuadran kedua disebut blind self atau daerah buta. Bagian self ini menyajikan hal-hal tentang diri kita yang diketahui oleh orang lain namun tidak diketahui oleh diri kita. Bisa juga daerah ini menyangkut informasi tentang diri kita yang selama ini kita pilih untuk kita abaikan atau kita tolak. Mengurangi daerah buta ini akan membuat meluasnya wilayah daerah terbuka yang meningkatkan self-awareness sekaligus juga meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal. Ketiga, disebut kuadran hidden self atau daerah tersembunyi. Berisi tentang hal-hal yang kita ketahui dari dalam diri kita sendiri dan tidak diketahui oleh orang lain. Bagian ini kita simpan hanya untuk diri kita sendiri dan merupakan rahasia diri kita sendiri, sehingga kita memilih tidak untuk membaginya kepada orang lain. Hal ini misalnya berkaitan dengan rahasia sukses, perasaan yang kita rasakan, masalah keluarga, kecemasan, atau rasa takut akan terjadi sesuatu. Bagian keempat atau kuadran keempat disebut unknown self, adalah daerah tidak diketahui atau tidak dikenali. Bagian ini merupakan aspek dari diri kita yang tidak diketahui baik oleh kita maupun oleh orang lain. Meskipun sulit untuk diketahui, tetapi harus disadari bahwa bagian diri ini ada dalam diri kita. Berdasarkan Johari Window ini, mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai dasar untuk pengenalan diri. Selanjutnya, bagaimana cara mengenal diri kita sendiri? Yang pertama, ketahui dan pahami kelebihan dan kelemahan. Mengetahui kelebihan diri bertujuan agar lebih bersemangat dan termotivasi untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik. Lalu, mengetahui kelemahan diri bukan melulu untuk menjatuhkan diri, melainkan sebagai bahan evaluasi agar dapat keluar dari zona yang kita anggap lemah itu. Yang kedua, amati bidang yang dikuasai dan kurang dikuasai. Hal tersebut bertujuan agar kita tahu minat dan potensi diri sendiri. Kemudian mengetahui bidang yang dikuasai dan kurang dikuasai juga membantu kita dalam menentukan kemana arah tujuan hidup, sehingga memahami diri bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan masing-masing. Ketiga, bersikap jujur pada diri sendiri. Saat mengenal diri sendiri, itu artinya kita menerima berbagai pandangan yang membentuk diri, baik itu dari segi kepribadian, identitas, maupun keberadaan kita saat ini. Selanjutnya,
Sadari dan pahami peran dalam kehidupan. Pahami segala peran dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, organisasi, maupun di ranah masyarakat. Selanjutnya, meminta orang lain untuk memberikan feedback. Meminta orang lain untuk memberikan respon bukan berarti kita bergantung pada pendapat mereka, melainkan pendapat mereka akan membantu kita untuk mengetahui beberapa hal mengenai pribadi ini yang tidak kita sadari. Terakhir, tentukan visi dan misi hidup. Bukan hanya organisasi saja yang memiliki visi dan misi. Hidup ini juga harus punya visi dan misi. Oleh karena itu, belajarlah untuk mengetahui dan menentukan apa visi serta misi kita selama ini. Dengan mengetahui hal tersebut akan menjadi langkah yang baik untuk memahami dan mengenal diri sendiri. Oke, pembahasan kita cukup sekian dan dapat kita simpulkan bahwa manusia memiliki kepribadian yang beragam dan unik antara satu dengan yang lainnya. Semua perlahan akan nampak dari bagaimana caranya kita berproses dalam menjalani hidup ini. Tidak perlu sama seperti orang lain atau menjadi orang lain untuk mengetahui dan mengenal diri kita. Malahan mungkin hal tersebut akan menutupi siapa diri kita sebenarnya. Jadi, jadilah diri pribadi yang bisa mengungkap siapa diri kita yang sebenarnya sehingga bisa mencapai kehidupan yang bahagia dan sukses. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.